苦海天尊是我师尊，苦海天尊万年前的好朋友暮云云尊者，所以我想与你联手。哦，我身为苦海天尊的传人，自然是要为他报仇。不错不错，有野心。你称呼我为苦青便可。嚯，还真是热闹。准备开始考核。所以各位天才，加油吧！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan pertikaian Bos Muyun dengan Lin Xiao. Namun di saat yang sama Xinya dan seniornya pun juga muncul dan langsung menyinggung Lin Xiao ini. Karena ternyata di sekte 10.000 formasi, Lin Xiao ini hanyalah seorang master formasi junior saja. Jelas Bos Muyun dan Meng Yao yang melihat kehadiran dari rekannya benar-benar sangatlah senang. Sementara untuk Lin Xiao, ia yang tadinya sangat arogan sekarang malah langsung menyapa dua seniornya itu. Sayangnya Xinya tak peduli sama sekali dan hanya mengingatkan kalau Xiao Ye itu memang adalah peliharaan kesayangan dari Bos Muyun. Yang ternyata Xinya ini sangat terburu-buru untuk mengikuti turnamen demi bertemu dengan Bos Muyun saja. Sampai Lin Xiao pun mengatakan kalau semua ini adalah ulah dari Lin Ran. Karena faktanya ia hanya lewat saja dan melihat keributan yang ada. Tapi jelas untuk Xinya ia tetap saja cukuplah kesal dan mengusir mereka semua. Bahkan ia bilang orang yang tidak jujur seperti mereka ini tak layak berpartisipasi dalam turnamen ini. Alhasil dengan perasaan yang juga sangatlah kesal, mau tak mau mereka pun bergegas pergi. Sontak melihat sudah tak ada orang asing lagi, Xinya pun langsung menunjukkan rasa rindunya dengan memeluk Bos Muyun. Sementara untuk Bos Muyun menyadari kalau Xinya sudah menjadi master formasi, ia pun juga sedikit menggodanya. Sampai senior Chen pun juga mengenalkan diri kalau ia berasal dari sekte 10.000 formasi, sekaligus senior dari Xinya. Di sana ia juga bilang sebelumnya ketika di Gunung Xuankong mereka tak sempat untuk bertemu. Jadi pertemuan yang kali ini ia jadikan sebagai awal perkenalan saja. Sontak melihat sikap sopan dari senior Chen, Bos Muyun tak keberatan sama sekali dan juga sedikit memujinya. Yang pada akhirnya karena turnamen akan segera dimulai, jadi senior Chen memutuskan untuk berkumpul dengan sektenya. Tentunya ia juga tak keberatan jika Xinya ingin gabung dengan Bos Muyun. Bahkan ia malah sangatlah senang setelah mengetahui kemampuan dari bos kita. Alhasil mereka pun bergegas bubar. Sontak Bos Muyun sendiri langsung menanyakan kepada Xinya tentang perasaannya setelah bergabung dengan sekte 10.000 formasi. Tapi di sana Xinya pun hanya bilang kalau itu merepotkan. Apalagi dari 33 formasi yang diberikan oleh Bos Muyun dulu, para tetua di sekte 10.000 formasi malah tak ada yang mengerti sama sekali. Jelas Meng Yao yang mendengarnya hanya tertawa tipis karena memang di 3.000 dunia kecil tak ada yang bisa memahaminya. Yang pada akhirnya Bos Muyun pun lagi-lagi menggoda Xinya dan mengatakan karena sekarang Xinya adalah harta bagi sekte 10.000 formasi. Jadi ia juga akan mati-matian untuk melindunginya. Tapi sebelum itu mereka akan kembali ke Pavilion Tianbao dulu untuk beristirahat. Karena memang besok turnamen akan segera dimulai. Sampai di malam harinya Bos Muyun malah tak bisa tidur dan memutuskan untuk berjalan-jalan. Namun di sana baru beberapa langkah ia berjalan. Tiba-tiba Bos Muyun malah langsung merasakan sesuatu yang aneh dan bergegas memeriksanya. Dan benar saja di pintu luar dari Pavilion Tianbao terlihat beberapa penjaga malah sudah tewas. Selain itu di sana juga ada seorang yang belum dikenal yang mengatakan kalau ia akan mengeksekusi Bos Muyun juga. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Yang tanpa diduga, Bos Muyun langsung dibuat kaget karena pria ini malah bisa menahan niat pedang kehampaannya. Yang dimana praktisi di ranah pribulu tingkat 5 aja tak berani menahan itu.
Tentunya ia pun menanyakan siapa dia sebenarnya. 说吧，你是谁？ Tapi di sana ia malah menyuruh Bos Muyun untuk menebaknya sendiri sembari mengeluarkan teknik kepahitan langit. Alhasil Bos Muyun lagi-lagi sangatlah kaget. Sama halnya dengan pria ini menyadari Bos Muyun yang mengetahui soal teknik kepahitan langit, ia juga cukuplah kaget. Karena memang Supreme Kuhai 10.000 tahun yang lalu adalah penciptanya. Jadi Supreme Kuhai itu adalah yang memerintah di 3.000 dunia kecil di 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, alasan ia menciptakan teknik kepahitan langit karena ia sudah mengalami penderitaan yang sangatlah besar. Yang ternyata untuk menguasai teknik kepahitan langit, ini mengharuskan seseorang untuk merasakan 1000 jenis rasa sakit di dunia ini. Sebagai contoh, untuk Supreme Kuhai sendiri, ia sudah menderita dari kecil. Tentunya setelah mengalami semua penderitaan itu, Supreme Kuhai baru bisa menciptakan teknik kepahitan ini. Tapi melihat dia yang malah sudah menguasainya, Bos Muyun lagi-lagi menanyakan siapa dia sebenarnya dan apa hubungannya dengan Supreme Kuhai. Yang ternyata dia ini adalah murid dari Supreme Kuhai. Adapun teknik kepahitan yang telah dia latih juga merupakan akibat dari kepahitan hidup yang juga dia lalui. Mendengar itu, Bos Muyun pun menjadi terkejut serta menjadi tertarik dengan murid Supreme Kaisar ini. Selain itu, Bos Muyun juga menceritakan mengenai persahabatan antara Supreme Kuhai dengan Venerable Yun di masa lalu, di mana kini bos kita menyebutkan jika dirinya adalah penerus dari Venerable Yun. Oleh karena itu di antara mereka tentu memiliki beberapa hubungan. Di saat yang sama, bos kita kemudian menanyakan apa yang kini dilakukan oleh murid Supreme Kuhai di tempat ini. Dia bilang kedatangannya ingin melakukan kerjasama dengan Bos Muyun. Dia sudah mengetahui semua pergerakan Bos Muyun yang telah membangun aliansi darah untuk bertempur dengan Gunung Suankong. Oleh karena itu, dia ingin bergabung bersama Bos Muyun untuk bersama-sama membasmi Gunung Suankong. Adapun untuk alasan dirinya melakukannya, itu karena gurunya yang mendadak menghilang serta aula kepahitan langit alias markas gurunya juga telah dibersihkan oleh Gunung Suankong. Jadi dengan begitu dia mengira kalau penyebab kehilangan gurunya itu adalah ulah dari Gunung Suankong dan kini dia ingin bergabung dengan Bos Muyun untuk membalas dendam. Namun Bos Muyun nampaknya mengetahui alasan lain dari balas dendam kepada Gunung Suankong. Di mana bos kita mengetahui jika murid dari Supreme Kuhai ini ingin mendapatkan teknik kepahitan langit yang lengkap soalnya teknik yang dia latih masih belum lengkap. Sontak murid Supreme Kuhai pun menjadi kaget. Dia tak menyangka ternyata bos kita ini sungguh mengetahuinya. Alhasil jadinya ia pun berkata jujur bahwa benar. Dia ingin membalas dendam sekaligus ingin mencari teknik kepahitan langit yang lengkap. Setelah kesepakatan terjadi, Bos Muyun kemudian bertanya bagaimanakah mereka akan bekerja sama. Dia bilang kerjasama di antara mereka sangatlah sederhana. Di mana jika Bos Muyun menemui bahaya, maka dirinya akan membantunya, begitupun sebaliknya. Jelas, Bos Muyun pun setuju dan langsung menanyakan terlebih dulu siapakah nama murid Supreme Kuhai ini. Yang ternyata dia adalah Kusing. Sebelum berpisah, Kusing terlebih dulu memberikan sebuah pedang hijau kepahitan kepada Bos Muyun. Yang ternyata pedang ini dulunya adalah pedang pemberian Bos Muyun kepada Kuhai. Setelah pergi, Kusing kemudian memanggil kedua anak buahnya untuk keluar. Keduanya meminta kepada Kusing untuk mempertimbangkan kerjasama dengan Bos Muyun. Namun dia sudah memutuskannya dan juga ini merupakan keputusan Supreme Kuhai. Selain itu dia juga meminta kepada kedua anak buahnya agar terus melindungi Bos Muyun selama kompetisi pil dilakukan. Scene berpindah di tempat kompetisi. Di sana sudah hadir semua orang dari semua penjuru benua. Tak ketinggalan Bos Muyun beserta Meng You dan Xinya juga sudah datang. Seperti diketahui bahwa kompetisi pil dilakukan di Sekte Pil, di mana kompetisi ini sudah dihadiri banyak orang kuat yang sudah pasti sangat sedikit orang yang berani untuk menyinggung Sekte Pil. Di mana jika berani menyinggung Sekte Pil maka akan mendapatkan kerugian besar, yaitu tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pil di masa depan. Satu persatu para jenius sudah hadir. Di sana ada Liu Wuxiang, dikatakan dia sudah mampu membuat pil suci di kelas atas. Selain dirinya ada juga Juming dari keluarga Zhu yang juga merupakan alkemis suci di tingkat atas.
Begitu juga dengan Gu Peiyang yang merupakan murid peringkat 1 di daftar takdir. Namun pujian tersebut malah diremehkan oleh Bos Muyun karena katanya peringkat 1 daftar takdir itu sudah berubah menjadi Meng Miao. Xinya di sana juga melihat kalau di sana sudah hadir Gong Yan dari Paviliun Lanjin. Setelah semuanya hadir di tempat kompetisi, barulah seorang tetua mempersilahkan para peserta untuk segera masuk ke dalam tempat kompetisi. 准备开始考核。 Sontak Bos Muyun dan yang lainnya segera bergerak maju bersiap untuk berkompetisi. Pada kompetisi ini semua peserta diharuskan membuat pil suci kelas rendah yang bernama pil pembentuk roh. Pada kompetisi kali ini juga akan ada 5 tetua yang menjabat sebagai juri kompetisi. Jadi ada beberapa standar penilaian kompetisi pil. Yang pertama berdasarkan tingkat keberhasilannya. Yang kedua jumlah pola yang terbentuk pada pilnya. Jadi dengan ini semua penjelasan sudah diberikan dan saatnya kompetisi pun dimulai. Oke, segitu dulu untuk cerita kali ini. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.